Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan mempelajari materi teori dalam penelitian. Pengertian teori adalah alur logika atau penelaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, atau proposisi yang disusun secara sistematis. Kegunaan teori pertama memperjelas dan mempertajam ruang atau konstruk variabel yang akan diteliti. Kedua, prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta, yaitu untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Ketiga, pengendali atau kontrol, yaitu untuk membahas hasil penelitian. Selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah pasti karena akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang teliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teori digunakan untuk memandu pemahaman dan interpretasi data. Teori tidak ditentukan di awal, tetapi dikembangkan selama proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti bisa menggunakan lebih dari satu teori untuk melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Sumber bacaan yang baik harus menuat 3 kriteria, yaitu: pertama, relevansi, berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. Kedua, kelengkapan, berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Ketiga, kemutahiran, berkenaan dengan dimensi waktu. Semakin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teori. Inilah contoh langkah-langkah mendeskripsikan teori yang baik. Pertama, tetapkan nama dan jumlah variabel yang diteliti. Kedua, cari sumber bacaan sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan variabel penelitian. Ketiga, cari definisi dari setiap variabel yang diteliti. Bandingkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Keempat, deskripsikan teori yang sudah dibaca dalam bentuk tulisan. Sumber bacaan yang dikutip harus dicantumkan. Contoh penulisan yang benar. A. Landasan teori yang pertama, perilaku konsumtif. Y. Contohnya A. Definisi. B. Indikator. C. Dan seterusnya. Yang kedua, literasi keuangan X. Contohnya, A. Definisi. B. Indikator. C. Dan seterusnya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Penulisan kutipan dapat dilihat pada buku panduan. Skripsi PPT Gaya Selingkung yang terlampir. Yang pertama, referensi yang digunakan bisa berasal dari buku, jurnal, laporan keuangan, hasil survei, data BPS, dan lainnya. Kedua, dalam landasan teori yang disajikan variabel Y terlebih dahulu, baru kemudian variabel X. Ketiga, definisi setiap variabel berasal dari berbagai pendapat ahli, kemudian dibuat sintesis atau simpulan. Simpulan dari definisi variabel akan digunakan sebagai definisi konseptual yang ada di bab I pada bagian instrumen penelitian. Keempat, setiap variabel harus ada indikatornya. Hal ini berguna dalam membuat kisi-kisi instrumen yang ada di bab 3. Sekian apa yang saya terapkan, semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.